Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak baik, kembali lagi belajar bersama Ibu Nenrati Fatima SPD. Kita masih belajar bahasa Indonesia menyenangkan di kelas 8 ya. Belajar apa kita kali ini? Ada yang tahu tidak? Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis puisi. Adakah di sini yang senang menulis puisi? Atau hanya senang membaca puisinya saja? Mari kita simak di sini bagaimana cara menulis puisi yang mudah berikut dengan cara membuat puisi dengan mudah. Ini dia cara menyajikan teks puisi. Apa saja cara-caranya? Ada 4 poin yang harus kita perhatikan ketika akan menyajikan teks puisi. Yang pertama, kita harus menentukan tema dan judul terlebih dahulu ya. Yang kedua, kita menentukan kata kunci. Yang ketiga, kita harus menentukan diksi. Dan yang keempat, kita harus menentukan rima. Mari kita cari tahu. Apa yang kamu tahu tentang tema? Apa itu kata kunci? Apa yang kamu tahu tentang diksi? Dan apa juga yang dimaksud rima pada penulisan puisi? Mari kita bahas bersama-sama ya. Poin yang pertama tadi yaitu menentukan tema. Di sini dijelaskan bahwa tema adalah ide pokok. Tema dan judul yang pas bisa memudahkan para pembaca untuk memahami maksud dari puisi. Tema berbeda dengan judul ya anak-anak. Tema harus ditentukan sebelum menyajikan puisi. Sedangkan judul boleh kalian tentukan saat puisi sudah diciptakan. Contohnya, jika kalian membuat tema rindu, judulnya boleh Kutitip Rindu atau Dia. Tergantung dengan temanya untuk siapa dan bagaimana rindunya. Intinya, tema merupakan akar dari cerita, baik itu nantinya jadi puisi maupun karangan cerita yang lain. Kita lanjut ke poin yang kedua. Ada apa di poin yang kedua? Betul. Poin yang kedua yaitu menentukan kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang bisa membantu untuk menjelaskan makna pada puisi. Kamu hanya tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Biasanya kata kunci yang digunakan untuk memudahkan kamu menulis puisi yaitu ada kata benda, ada kata kerja, dan kata sifat. Yang nantinya ketiga kata tersebut dirangkai menjadi larik-larik puisi. Kita lanjut ke poin yang nomor 3. Ada diksi. Diksi atau pemilihan kata adalah cara kita memberikan sebuah keunikan dan keindahan untuk menyajikan puisi. Kita bisa menggunakan sinonim atau persamaan kata dalam memilih diksi pada sebuah puisi. Lihat ke contoh. Di sini ada contoh kata melihat. Kata melihat boleh diganti dengan kata memandang, atau ada kata memegang juga boleh diganti dengan kata merangkul. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya puisi yang akan kita sajikan itu lebih indah, lebih unik, juga lebih bermakna. Jadi silahkan kalian pintar-pintar memilih kata atau diksi untuk dijadikan puisi ya. Kita lanjut ke poin terakhir yaitu poin yang keempat, menentukan rima. Rima di sini dijelaskan bahwa rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk memberikan efek keindahan puisi. Kita fokus ke contoh ya. Di sini Ibu sudah membuat 2 contoh larik puisi. Mari kita baca bersama-sama. Angin menancapkan
dan sunyinya hatiku, semakin tertancap, semakin rindu. Di situ ada dua kata terakhir yang diberi tanda hitam, yaitu kata hatiku dan rindu. Mana di situ perulangan bunyinya? Perulangan bunyinya terdapat pada kata hatiku dan rindu yang menggunakan huruf vokal akhir u. Nah, di situ merupakan rima atau persamaan bunyi akhir. Nah, begitu ya anak-anak. Bagaimana sekarang? Sudah paham kan hal apa saja yang harus diperhatikan saat akan menulis puisi? Nah, setelah itu, mari kita membuat contoh menulis puisi supaya kalian lebih paham lagi bagaimana cara menciptakan sebuah puisi. Di sini kita akan menyajikan puisi dengan mencari kata kunci. Kita akan sepakati temanya yaitu rindu. Silakan kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu tayangkan. Di situ ada gambar situasi atau suasana pantai pada senja hari. Nah, dalam mencari kata kunci, tadi sudah Ibu jelaskan kata-kata apa saja yang harus kita cari. Pertama ada kata benda, ada kata kerja, dan kata sifat. Nah, seperti ini anak-anak. Di kolom pertama ada kata benda. Kata benda artinya setiap benda yang ada di gambar tersebut. Silahkan kalian cari dan kalian tuangkan kira-kira benda itu yang cocok untuk dijadikan puisi. Ibu sudah mencarinya. Di sana Ibu sudah mencari ada kata bendanya berupa ombak, matahari, dan pasir. Kemudian di kolom kedua ada kata kerja. Untuk mengisi kolom kata kerja artinya kalian mencari setiap pekerjaan atau kegiatan yang biasanya dilakukan di situasi di gambar tersebut. Kemudian kalian kaitkan dengan tema kita ya, yaitu tema rindu. Untuk kata kerjanya Ibu sudah mencari ada kata memandang, tenggelam, dan termenung. Kemudian untuk di poin atau di kolom yang nomor 3 ada kata sifat. Untuk kata sifat silahkan kalian mencari suasana atau keadaan yang kira-kira cocok dan bagus yang ada di dalam gambar tersebut. Sekali lagi kalian harus mengaitkannya dengan tema yang sudah ditentukan tadi. Di sini kata sifat yang sudah Ibu cari yaitu ada kata sepi, indah, dan sunyi. Nah, sekarang setelah kita mencari kata-kata kunci tersebut, kita akan belajar menulis puisi atau kita akan menuangkan kata-kata yang tadi kita cari ke dalam larik-larik puisi. Berikut ini merupakan contoh hasil dari rangkaian atau kumpulan kata kunci yang sudah Ibu rangkai menjadi larik-larik puisi. Di sini Ibu sudah menciptakan puisi dengan judul Merindu karena tadi temanya rindu. Berikut akan Ibu bacakan hasil larik-larik puisi dari kata benda, kata sifat, dan kata kerja yang sudah kita cari tadi. Merindu. Ombak berdeburan saat ku memandang indah senja. Aku pun termenung di atas pasir putih. Matahari tenggelam bersama sunyinya hati ini. Rindu ini selalu menghampiri, layaknya senja yang selalu datang kembali esok hari. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan dari kata kunci yang sudah kita cari. Ada kata benda ombak di situ, ada kata bendanya matahari, juga ada pasir. Kemudian untuk kata kerjanya ada memandang, ada termenung, ada tenggelam, ada menghampiri. Lalu untuk kata sifatnya ada indah, ada sunyi, ada sepi. Nah, seperti itu ya anak-anak dalam menciptakan atau menulis puisi yang mudah. Nah, begini cara menyajikannya. Jadi, dari puisi Merindu yang sudah diciptakan barusan, itu dikumpulkannya dari kata-kata kunci yang sudah kita cari. Kata benda, kata kerja, dan kata sifat.
Kata kunci tersebut kata-kata yang dapat memudahkan kita untuk mencari larik-larik atau menciptakan puisi dalam satu bait. Bagaimana sekarang? Sudah pahamkah? Sudah bisa ya sekarang kalian menciptakan sebuah puisi yang indah? Nah, ini kita cari kata-kata lain selain dari gambar yang barusan. Masih dengan tema rindu. Di sini ada banyak kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Kata bendanya ada langit, cakrawala, ada mata, ada relung jiwa. Untuk kata kerjanya ada menanti, ada melupakan, atau terbenam. Dan untuk kata sifat diantaranya ada resah, ada rindu, ada gelap, ada hangat. Nah, itu kata-kata kumpulan kata kunci yang kita cari untuk menyajikan puisi dengan tema rindu. Ini contoh hasil puisi dari kumpulan kata kunci tersebut. Boleh kalian menambahkan kata-kata yang lain. Jadi kata kunci itu hanya sebagai pemancing supaya menumbuhkan imajinasi kalian dalam menulis puisi. Nah, bagaimana? Sudah pahamkah sampai situ? Sudah bisa kan sekarang kalian menciptakan puisi? Ini untuk kesimpulan hari ini. Ada apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya pembelajaran hari ini yaitu mengenai cara mudah atau langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama tadi menentukan tema dan judul, kedua menentukan kata kunci, dan yang ketiga menentukan diksi, kemudian yang keempat menentukan rima. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami keempat poin tersebut. Kemudian silakan kalian coba contoh mudah menulis puisi. Sekian pembahasan dari Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Selamat beraktivitas. Semoga kalian semua semangat ya. Selamat untuk menciptakan puisi yang indah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.